Demikian Sabda Zarathustra bagian pertama. 1. 3 perubahan. 3 perubahan roh aku nyatakan kepadamu. Dari roh menjadi unta, dari unta menjadi singa, dan dari singa akhirnya menjadi seorang anak. Sebab ada banyak hal yang berat bagi roh. Roh yang kuat menanggung beban yang didiami oleh rasa hormat. Sebab yang berat dan paling berat merindukan kekuatan sang roh. Apa itu berat? Tanya roh penanggung beban ini. Dan kemudian dia berlutut seperti unta dan ingin dibebani. Apa itu yang paling berat, wahai para pahlawan? Demikian tanya roh penanggung beban. Katakanlah supaya aku bisa menanggungnya dan bersuka cita karena kekuatanku. Tidakkah yang paling berat itu adalah ini? Merendahkan diri untuk membunuh keangkuhan, mempertontonkan ketololan untuk mencemooh kebijaksanaan kita sendiri. Atau ini, meninggalkan pihak kita sendiri ketika kita sedang merayakan kemenangan, mendaki gunung yang tinggi untuk menggoda sang penggoda. Atau ini, melahap biji dan rerumputan pengetahuan dan demi kebenaran bersedia menanggung kelaparan jiwa. Atau ini, berada dalam kesakitan tetapi mengusir para penjenguk dan berteman dengan orang-orang bisu yang tidak pernah mendengarkan permintaanmu. Atau ini, meminum air busuk yang merupakan air kebenaran dan bahkan tidak menolak kodok dingin dan kodok panas. Ataukah mencintai mereka yang membenci kita dan mengulurkan tangan kita kepada setan yang hendak menakuti kita? Semua hal-hal yang terberat ini ditanggung oleh roh penanggung beban, dan bagaikan unta yang telah dipenuhi beban, kemudian bergegas menuju padang pasir. Demikian juga roh ini bergegas menuju ke padang pasir. Tapi di tengah padang pasir yang paling sunyi, terjadilah perubahan kedua. Di sana, roh itu menjadi singa, dan kebebasanlah yang akan ia terkam, dan kekuasaan untuk meraja di padang pasirnya sendiri. Majikan terakhirnya yang akan dia cari. Dia akan bermusuhan dengannya dan juga dengan Tuhannya yang terakhir. Dan demi kemenangan, ia akan bertempur melawan naga besar. Dan siapakah naga besar itu yang tidak lagi diakui sebagai Tuhan dan majikan oleh roh? Engkau harus. Demikianlah nama naga itu. Sementara roh singa itu berkata, Aku akan. Engkau harus menghalangi jalannya. Dengan kemilau emas, seekor hewan yang berlapiskan sisik dan di tiap keping sisiknya tertuliskan dengan kemilau emas. Engkau harus. Nilai-nilai dari ribuan tahun berkilau pada sisik-sisik itu, dan kemudian berkatalah dia yang paling perkasa dari antara naga. Semua nilai dari segala hal bersinar padaku. Semua nilai yang telah diciptakan dan semua nilai dari ciptaan itu, akulah ia. Sesungguhnya tidak akan ada lagi aku akan. Demikian kata sang naga. Wahai saudaraku, lalu untuk apa roh harus berubah menjadi singa? Mengapa tidak cukup untuk menjadi hewan pembawa beban yang merelakan segalanya dan patuh? Menciptakan nilai-nilai baru untuk yang satu ini bahkan singa pun tidak kuasa melakukan. Tapi menciptakan kebebasan bagi penciptaan baru itu dapat dilakukan oleh kekuatan singa. Menciptakan kebebasan bagi dirinya sendiri dan mengatakan tidak yang suci kepada tugas. Itulah saudaraku yang dibutuhkan singa. Hal untuk mengenakan nilai-nilai baru, itulah yang menakutkan bagi roh penanggung beban yang patuh. Sesungguhnya bagi roh semacam itu sama dengan memangsa dan itu merupakan kemestian untuk seekor hewan pemangsa. Dia dulu mencintai engkau harus sebagai sesuatu yang paling suci. Sekarang dia harus melihat adanya ketololan dan kesewenangan bahkan di dalam yang tersuci di antara yang suci, supaya dia dapat merampas kebebasan dari cengkraman cinta sang naga. Dan itulah tugas singa. Tapi
Katakan kepadaku, wahai saudaraku, apa yang dapat dilakukan seorang anak yang tidak dapat dilakukan oleh seekor singa sekalipun? Mengapa singa pemangsa itu masih harus berubah lagi menjadi seorang anak? Lugu anak itu, dan mudah lupa. Sebuah permulaan baru, sebuah permainan, sebuah roda yang berputar sendiri, sebuah gerak pertama, dan sebuah ya yang suci. Dan untuk permainan penciptaan, wahai saudaraku, diperlukan sebuah yang suci. Kehendak sendiri itulah yang diinginkan Roh sekarang. Dunianya sendiri dimenangkan oleh mereka yang dibuang dari dunia. 3 perubahan Roh telah aku nyatakan kepadamu. Bagaimana Roh menjadi unta, unta menjadi singa, dan singa akhirnya menjadi seorang anak. Demikian sabda Zarathustra, dan pada saat itu dia tinggal di sebuah kota yang disebut Sapi Belang. 2. Kursi-kursi pengajaran kebajikan. Banyak orang yang memuji Zarathustra sebagai seorang yang bijak, yang bisa berbicara dengan baik tentang tidur dan kebajikannya. Karenanya, kehormatan dan ganjaran yang diterimanya, dan semua orang muda duduk di depan kursinya. Kepadanya Zarathustra pergi, dan dia duduk di antara para pemuda di depan kursi itu. Dan berkatalah orang bijak itu, rasa hormat dan kerendahan hati di hadapan tidur, itulah yang terutama. Dan menjauhi semua orang yang tidak bisa tidur nyenyak dan sering terbangun di tengah malam. Bahkan maling pun masih rendah hati di hadapan tidur, sebab dia selalu berjingkat pelan melewati malam. Tapi sombong si penjaga malam, dengan sombong dia memanggul trompetnya. Dan tidur bukanlah seni yang remeh, sebab untuk itu kau harus terbangun sepanjang hari. 10 kali dalam sehari kau harus menahan diri. Itu menimbulkan kelelahan yang sehat bagaikan bunga popi bagi jiwamu. 10 kali kau harus berdamai dengan dirimu sendiri, sebab menahan diri itu pahit, dan mereka yang tidak bisa berdamai tidak dapat tidur nyenyak. 10 kebenaran harus kau temukan dalam harimu, sebab jika tidak, kau harus mencarinya pada malam hari, dan jiwamu tidak akan pernah kenyang karenanya. 10 kali engkau harus tertawa dalam harimu dan bergembira, sebab jika tidak, perutmu, bapa dari segala kemuraman, akan mengganggumu di sepanjang malam. Sedikit saja orang yang mengetahui bahwa kau harus memiliki semua kebajikan supaya bisa tidur. Apakah aku akan bersaksi palsu? Apakah aku akan melakukan perselingkuhan? Apakah aku menginginkan gadis pelayan tetanggaku? Semua itu tidak selaras dengan tidur yang nyenyak. Dan bahkan setelah kau memiliki semua kebajikan, masih ada satu hal lagi yang penting untuk dipahami. Semua kebajikan itu harus disuruh tidur pada saat yang tepat, supaya mereka tidak bertengkar satu sama lain. Wanita-wanita sopan ini. Dan mereka itu bertengkar memperebutkan kau, hei orang yang tidak bahagia. Damai dengan Tuhan dan dengan sesama. Demikian yang diinginkan oleh tidur nyenyak. Dan juga damai dengan setan dari sesamamu. Jika tidak, ia akan menghantuimu pada malam hari. Hormat terhadap pemerintah dan kepatuhan, juga terhadap pemerintah yang tidak lurus. Demikian yang diinginkan tidur nyenyak. Apalah dayaku jika memang kekuasaan ingin berjalan dengan kaki bengkok. Dia yang membawa kawannya ke padang rumput yang paling hijau, bagiku selalu merupakan gembala yang terbaik. Ia pun selaras dengan tidur nyenyak. Kehormatan yang berlimpah ataupun harta yang banyak tidaklah aku inginkan, sebab dia membuat empeduku gelisah. Tapi tidur tanpa nama baik dan sedikit harta pun juga tak akan nyenyak. Sedikit sahabat lebih menyenangkan bagiku daripada memiliki sahabat-sahabat yang buruk. Tapi mereka harus datang dan pergi pada waktu yang tepat. Demikian barulah sesuai dengan tidur nyenyak. Dan mereka yang miskin jiwanya pun menyenangkanku. Mereka baik bagi tidur. Berbahagialah mereka, terutama jika kita memberikan hak mereka.
Demikianlah siang hari berlalu melewati mereka yang berkebajikan. Ketika malam tiba, jangan memanggil tidur, sebab dia tidak suka dipanggil penguasa kebajikan ini. Tapi aku memikirkan apa yang telah aku lakukan dan pikirkan selama siang hari. Sambil memamah biak, dengan sabar seperti sapi, aku bertanya kepada diriku sendiri, apa 10 penahanan dirimu tadi itu? Dan apa 10 perdamaian itu? 10 kebenaran dan 10 tawa yang membuat hatiku senang. Maka sambil merenung dan dibuai oleh 40 pikiran, sang tidur mengambil diriku begitu saja. Ya, itulah tidur. Dia yang tidak boleh dipanggil, dia sang penguasa kebajikan. Tidur mengetuk pintu mataku dan mataku menjadi berat. Tidur menyentuh mulutku dan mulutku tetap terbuka. Memang, dengan langkah lembut ia datang padaku, maling yang paling baik, dan mencuri pikiran dan diriku. Sehingga aku menjadi bisu seperti kursi pengajaran ini. Tidak lama, aku berdiri dan aku pun akhirnya terbaring. Ketika Zarathustra mendengar orang bijak itu berkata demikian, dia tertawa di dalam hatinya, sebab terang muncul di dalam dirinya dan dia berkata di dalam hati, tolol tampaknya bagiku orang bijak ini dengan 40 pikirannya, tapi aku yakin dia tahu caranya tidur. Berbahagialah dia yang tinggal di dekat orang bijak ini. Tidur seperti itu menular, bahkan melewati tembok tebal sekalipun. Pesona tinggal di dalam kursi pengajarannya dan tidak sia-sia para pemuda ini duduk di depan pengkhotbahan kebajikan ini. Kebajikannya berkata, teruslah berjaga supaya bisa tidur nyenyak. Jika hidup tidak memiliki arti dan seandainya aku harus memilih yang tidak berarti, inilah ketidakberartian yang paling menyenangkan. Sekarang aku tahu apa yang dulu dicari orang ketika mereka mencari pengajar kebajikan. Tidur nyenyaklah yang mereka cari untuk diri mereka dan kebajikan-kebajikan bunga popi untuk menimbulkannya. Bagi semua orang bijak, terkasih yang duduk di kursi pengajaran, kebijaksanaan itu tidur tanpa mimpi. Mereka tidak tahu makna apa lagi yang lebih besar dalam hidup ini. Bahkan sekarang pun masih ada beberapa orang seperti pengkhotbah kebajikan ini dan mereka tidak selalu sama terhormatnya. Tapi masa mereka telah berlalu dan mereka berdiri tidak lama lagi. Di sana mereka sudah mulai berbaring. Terberkatilah mereka yang mengantuk, sebab mereka akan segera tertunduk tidur. Demikian sabda Zarathustra. 3. Manusia dunia balik. Pernah suatu waktu Zarathustra juga menebar bayangannya melampaui manusia, sama seperti semua manusia dunia balik. Waktu itu, dunia ini bagiku tampaknya sebuah karya Tuhan yang berduka dan tersiksa. Mimpi dan firman dari Tuhan. Demikianlah tampaknya dunia ini bagiku. Uap berwarna-warni yang tampak di depan mata ketidakpuasan ilahi. Baik dan buruk, bahagia dan sengsara. Aku dan kamu tampak seperti uap berwarna-warni di depan mataku yang mencipta. Sang pencipta itu ingin memalingkan muka dari dirinya sendiri. Karena itulah dia menciptakan dunia semacam itu. Kesenangan yang memabukkan, demikianlah dunia itu bagi sang penderita. Sebab dia bisa memalingkan muka dari penderitaan dan melupakan dirinya sendiri. Kesenangan yang memabukkan dan melupakan diri, demikian tampaknya dunia waktu itu bagiku. Dunia ini yang tidak pernah sempurna, selalu merupakan citra dari sebuah kontradiksi dan rupa yang tidak sempurna. Sebuah kesenangan yang memabukkan bagi penciptanya yang tidak sempurna. Demikian tampaknya dunia waktu itu bagiku. Maka, dulu pernah pula aku menebarkan bayanganku melampaui manusia, seperti semua manusia dunia balik. Di luar manusia. Kemana? Ah, saudaraku, Tuhan yang aku ciptakan itu tidak lebih dari suatu karya dan kegilaan manusia. Seperti semua Tuhan-Tuhan lainnya, dia juga manusia dan sekedar serpih dari manusia dan ego.
dari abu dan sekamku sendiri, dan dia datang kepada bayang-bayangan itu, dan sesungguhnya dia tidak datang dari luar manapun. Apa yang terjadi, saudaraku? Aku melampaui diriku sendiri. Orang yang menderita ini, aku membawa abuku sendiri ke gunung dan aku membuat nyala yang lebih terang bagi diriku. Dan lihatlah, bayangan itu bersingkut dariku. Penderitaan dan penghinaan bagi diriku yang telah sembuh ini jika aku mempercayai bayangan seperti itu. Demikian aku berbicara kepada manusia dunia balik. Penderitaan dan penghinaan bagi diriku yang telah sembuh ini jika aku mempercayai bayangan seperti itu. Demikian aku berbicara kepada manusia dunia balik. Penderitaan dan tak keberdayaan itulah yang menciptakan semua dunia balik. Kegilaan dalam kesenangan singkat yang hanya dialami oleh mereka yang paling besar penderitaannya. Kelelahan yang berusaha untuk mencapai ujung paling ujung hanya dengan satu lompatan, dengan satu jangkah maut. Kelelahan yang malang dan tidak tahu apa-apa, yang tidak ingin punya keinginan lagi. Itulah yang menciptakan semua Tuhan dan dunia balik. Percayalah saudaraku, ia tubuh yang sudah bosan, dengan jari-jari roh yang keranjingan, menggapai-gapai tembok-tembok yang paling ujung. Percayalah saudaraku, ia adalah tubuh yang putus asa dengan bumi. Ia mendengar perut dari keberadaan berbicara kepadanya. Lalu dia berusaha menembus tembok yang paling ujung dengan kepalanya, dan tidak hanya dengan kepalanya saja, supaya bisa masuk dunia sana. Tapi dunia sana itu tersembunyi dari manusia. Dunia yang tidak manusiawi maupun bermanusia itu yang merupakan sebuah nihil di langit dan perut dari keberadaan tidak pernah berbicara kepada manusia kecuali sebagai manusia. Memang sulit untuk membuktikan semua keberadaan dan sulit untuk membuatnya bicara. Dan coba katakan kepadaku saudaraku, tidakkah justru yang paling aneh itu yang paling terbukti? Ya, ego ini dengan kontradiksi dan kebingungannya berbicara dengan begitu tegas tentang keberadaannya sendiri. Ego yang menciptakan, yang berkehendak, yang menilai, yang menjadi ukur dan bobot dari segala sesuatu. Dan keberadaan yang merasa paling tegas ini, ego. Ia berbicara tentang tubuh dan masih menginginkan tubuh. Bahkan ketika dia merenung, meracau dan terbang dengan sayap-sayap patah sekalipun. Dengan semakin tegas dia belajar berbicara, si ego ini. Dan semakin ia belajar, semakin banyak dia mendapati jabatan dan kehormatan untuk tubuh dan bumi. Sebuah kebanggaan baru mengajarkan aku sesuatu tentang egoku. Dan itulah yang aku ajarkan kepada manusia, supaya mereka tidak lagi memasukkan kepalanya ke dalam pasir langit, tapi sebaliknya, mengangkat kepala yang membumi itu dengan bebas, supaya menciptakan makna bagi bumi. Sebuah kehendak baru aku ajarkan kepada manusia, kehendak untuk memilih jalan-jalan yang selama ini dipilih manusia dengan membuta dan menyadari, dan tidak lagi menghindar seperti orang-orang yang sakit dan sekarat. Orang-orang sakit dan sekarat, itulah mereka yang membenci tubuh dan bumi dan menciptakan dunia surga dan tetesan darah yang menembus. Tapi bahkan racun yang manis dan menyedihkan itu pun mereka pinjam dari tubuh dan bumi. Mereka berusaha mencari pelepasan dari penderitaan mereka, sebab bintang-bintang terlalu jauh bagi mereka. Kemudian mereka mengeluh, seandainya saja ada jalan surgawi untuk masuk ke dalam keberadaan lain dan ke dalam kebahagiaan. Lalu mereka mengusahakan sendiri jalan pintas itu, lengkap dengan minuman darahnya. Mereka yang tidak tahu terima kasih ini membayangkan diri mereka terangkat melampaui tubuh mereka dan bumi ini. Tapi dari mana asal kejang-kejang dan kalap yang mereka rasakan ketika terangkat ke alam sana? Dari tubuh dan bumi ini juga. Zarathustra ramah terhadap orang sakit.
Sesungguhnya, Dia tidak marah terhadap cara mereka menghibur diri dan sikap tidak tahu terima kasih mereka. Semoga mereka juga akan menjadi sembuh dan menyingkirkan penghalang-penghalang dan menciptakan sendiri tubuh-tubuh yang lebih tinggi. Zarathustra pun tidak marah kepada mereka yang baru sembuh, yang memandang penuh sayang kepada kebodohan mereka, dan yang pada tengah malam berjingkat-jingkat menuju kubur dari Tuhan mereka. Sebab penyakit dan pikiran sakit itu masih ada di dalam air mata mereka. Banyak orang ada di antara mereka yang merenung dan menderita karena Tuhan. Dengan beringas, mereka membenci orang-orang yang mampu membedakan, dan dengan beringas pula mereka membenci kebajikan yang termuda ini, yang disebut ketegasan. Mereka selalu memandang ke belakang, ke masa-masa gelap. Memang pada saat itu kebodohan dan iman sungguh berbeda. Saat itu racauan akal dianggap serupa Tuhan, dan keraguan dianggap dosa. Sudah terlalu kenal aku terhadap orang-orang yang serupa Tuhan ini. Mereka meminta diri mereka dipercayai dan keraguan bagi mereka adalah dosa, dan sudah terlalu kenal aku dengan apa yang mereka yakini. Sesungguhnya tidak di dalam dunia balik dan tetes darah penebusan, melainkan justru di dalam tubuh mereka sendirilah mereka menaruh kepercayaan, dan bagi mereka tubuh mereka itu adalah sesuatu yang mutlak ada. Tapi tubuh itu mereka anggap sebagai sebuah penyakit bagi mereka, dan mereka dengan senang hati akan melepaskan tubuh mereka seandainya mampu. Karena itulah mereka memperdulikan para pengkhotbah maut, dan mereka sendiri pun mengkhotbahkan dunia balik. Tapi, wahai saudaraku, lebih baik kalian mendengarkan suara dari tubuh yang sehat. Ia lebih tegas dan suaranya lebih murni. Lebih tegas dan murni kata-kata dari tubuh yang sehat, sempurna dan dibangun dengan mantap, dan kata-katanya membeberkan makna dari bumi. Demikian sabda Zarathustra. 4. Para pembenci tubuh. Kepada para pembenci tubuh, aku akan berbicara. Aku tidak meminta mereka belajar untuk mengajarkan apapun, tapi aku hanya minta agar mereka mengucapkan selamat tinggal kepada tubuh mereka sendiri, supaya mereka diam. Aku adalah tubuh dan jiwa. Demikian kata sang anak. Dan apa salahnya berbicara seperti seorang anak? Tapi mereka yang telah bangun, mereka yang tahu, berkata, aku adalah tubuh seluruhnya. Titik. Jiwa adalah nama sesuatu dari tubuh. Tubuh adalah sebuah akal besar, kemajemukan yang bermakna satu, perang dan damai, kawanan domba dan sekaligus gembalanya. Kebijaksanaan kecilmu itu, saudaraku, yang kau sebut roh itu, adalah piranti tubuh, sebuah alat kecil, mainan dari akal besar. Aku. Demikian kau berkata, dan kau bangga akan kata ini, tapi ada yang lebih agung dari itu. Hanya saja engkau tidak mau mempercayainya, yaitu tubuhmu dengan akal besarnya. Ia tidak berkata, tapi melaksanakan aku. Apa yang ditangkap indera? Apa yang dirasakan roh? Bukanlah tujuan sendiri, tapi indera dan roh membujukmu agar percaya bahwa mereka adalah tujuan dari segalanya. Demikian angkuhnya mereka. Indera dan roh adalah piranti dan bahan permainan semata. Di balik mereka adalah sang diri. Sang diri mencari dengan mata dan indera dan mendengar dengan telinga roh. Sang diri tidak pernah berhenti mendengar dan mencari. Ia membandingkan, menguasai, menjajah dan menghancurkan. Ia memerintah. Ia adalah penguasa dari aku. Di balik pikiran dan perasaanmu, saudaraku, ada seorang penguasa besar. Orang bijak tak dikenal. Ia disebut diri. Ia tinggal dalam tubuh. Dialah tubuhmu. Di dalam tubuhmu bersemayam lebih banyak akal dibandingkan dalam kebijaksanaanmu yang terbaik sekalipun. Dan siapa yang tahu untuk apa saja tubuhmu membutuhkan kebijaksanaanmu yang terbaik itu?
Dirimu tertawa pada egomu yang berlagak angkuh. Apa artinya bagiku lagak lagu dan pikiran yang berkeliaran ini? Katanya kepada dirinya sendiri. Sebuah jalan memutar yang akhirnya kembali ke tujuanku. Aku adalah tali yang menggerakkan ego dan yang menimbulkan pikiran dalam dirinya. Diri bertitah kepada ego, sakit, dan ego merasakan penderitaan. Setelah itu, barulah ia berpikir bagaimana cara menyelesaikannya, dan itulah sebabnya dia harus berpikir. Diri bertitah kepada ego, nikmat, dan ego pun bergembira. Setelah itu, barulah ia berpikir bagaimana supaya dia bisa sering merasakan kegembiraan, dan itulah sebabnya dia harus berpikir. Kepada para pembenci tubuh, aku akan berkata bahwa kebencian membuat mereka segan. Apa yang menimbulkan keseganan dan kebencian? Martabat dan kehendak. Diri yang menciptakan untuk dirinya sendiri keseganan dan kebencian. Ia menciptakan untuk dirinya sendiri kebahagiaan dan kesedihan. Tubuh yang mencipta telah menciptakan untuk dirinya sendiri roh sebagai tangan dari kehendaknya. Bahkan di dalam ketololan dan kebencianmu sekalipun, masing-masing dari kalian melayani dirimu. Wahai kalian para pembenci tubuh, aku katakan kepadamu, dirimu menginginkan kematian dan telah berpaling dari kehidupan. Dirimu tidak dapat lagi melakukan apa yang paling ia inginkan, menciptakan melampaui dirinya sendiri, sebab itulah yang paling diinginkannya. Itulah seluruh nyala dalam dirinya, karena sudah terlambat untuk berbuat demikian. Dirimu ingin menyerah. Wahai kalian para pembenci tubuh, menyerah. Itulah keinginan dirimu, karena itulah kalian menjadi pembenci tubuh. Sebab kalian tidak dapat menciptakan melampaui diri kalian sendiri, sehingga sekarang kalian marah dengan kehidupan dan bumi, dan rasa iri yang tidak sabar bersemayam dalam lirikan kebencianmu. Aku tidak akan berjalan di jalanmu, wahai para pembenci tubuh. Bagiku, kalian bukanlah jembatan menuju adi manusia. Demikian sabda Zarathustra. 5. Bahagia dan derita. Wahai sahabatku, jika engkau memiliki kebajikan dan jika kebajikan itu adalah milikmu sendiri, maka milikmu itu bukanlah milik bersama orang lain manapun. Memang engkau ingin memanggil-manggil namanya dan membelainya. Engkau ingin menarik-narik telinganya dan bercanda dengannya. Tapi lihatlah, tiba-tiba engkau melihat namanya menjadi milik bersama orang banyak. Dan dengan kebajikanmu itu, engkau menjadi salah satu dari orang banyak dan kawanan itu. Lebih baik engkau berkata, ia tidak terhapuskan dan tidak bernama, yaitu dia yang menjadi kesakitan dan kenikmatan bagi jiwaku, rasa lapar dari tubuhku. Biarlah kebajikanmu menjadi terlalu tinggi bagi keakraban nama-nama. Dan jika engkau harus berbicara tentang dia, maka janganlah engkau malu bila tergagap dan mengatakannya. Bicaralah dan tergagaplah. Inilah kebaikanku yang aku cintai, yang memuaskan aku seluruhnya. Dan hanya dengan cara itulah aku menginginkan kebaikan. Aku menginginkannya bukan sebagai sebuah hukum dari seorang Tuhan, bukan sebagai hukum manusia, ataupun sebagai kebutuhan manusia, dan ia tidak akan menjadi tonggak penunjuk jalan menuju dunia-dunia atas dan firdaus-firdaus. Kebajikan bumilah yang aku cintai, sedikit kearifan, dan di dalamnya dan lebih sedikit lagi nalar. Burung itu membangun sarang di sebelahku, maka aku mencintai dan merawatnya. Sekarang ia duduk di sebelahku dengan telur emasnya. Demikian seharusnya engkau tergagap dan memuji kebajikanmu sendiri. Pernah engkau memiliki derita dan menyebutnya buruk, tapi sekarang engkau hanya memiliki kebajikan semata yang telah tumbuh dari deritamu itu.
Jika engkau menaburkan harapanmu yang tertinggi ke sisi yang paling dalam dari sukacitamu, barulah derita itu tumbuh menjadi kebajikan dan kesenangan bagimu. Dan sekalipun engkau diturunkan dari bangsa yang bertemperamen keras, atau cabul, atau fanatik, atau penuh dendam, semua deritamu akhirnya akan menjadi kebajikan, dan semua setanmu akan menjadi kemalaikat. Pernah engkau melihat anjing-anjing liar di gudang bawah tanah, tapi akhirnya mereka berubah menjadi burung yang alunan kicaunya menawan. Dari racunmu akan kau peroleh obat untuk dirimu sendiri. Sapimu, yaitu derita, dulu memerahmu, tapi sekarang engkau minum susu murni dari putingnya. Dan tidak akan ada lagi kejahatan yang akan bangun dari dirimu, kecuali satu: keburukan yang muncul karena pertengkaran antara kebajikan-kebajikanmu sendiri. Saudaraku, jika engkau beruntung, engkau hanya akan memiliki satu kebajikan saja, dan tidak ada kebajikan lainnya lagi. Dengan demikian, engkau akan melewati jembatan itu dengan lebih mudah. Harumlah namamu jika engkau memang memiliki banyak kebajikan, tapi tanggungannya berat, dan banyak orang telah pergi ke padang gurun dan bunuh diri karena dia tidak tahan lagi menjadi pertentangan dan medan perang antar kebajikan. Saudaraku, apakah perang dan pertentangan itu buruk? Tapi keburukan yang ini harus ada. Rasa iri dan kecurigaan dan saling memakan di antara kebajikan harus terjadi. Lihat bagaimana tiap-tiap kebajikanmu menginginkan tempat tinggal. Masing-masing menginginkan seluruh rohmu untuk menjadi utusannya. Ia menginginkan seluruh kekuatanmu di dalam kemarahan, kebencian maupun cinta. Setiap kebajikan memancarkan rasa iri terhadap kebajikan lain. Dan rasa iri itu hal yang mengerikan. Bahkan kebajikan pun bisa dikalahkan oleh rasa iri. Dia yang dilangkahi nyala rasa iri akhirnya akan mengarahkan sengat beracunnya pada dirinya sendiri, seperti kalajengking. Saudaraku, tidak pernahkah kau melihat sebuah kebajikan menyerang balik dan menusuk dirinya sendiri? Manusia itu sesuatu yang harus dilampaui. Karena itu engkau harus mencintai kebajikan-kebajikanmu, sebab engkau akan menyerahkan diri kepada mereka. Demikian sabda Zarathustra. 6. Penjahat yang pucat. Wahai para hakim dan pengunjuk kurban, kalian tidak mau membunuhnya sebelum hewan itu menundukkan kepalanya? Lihatlah, sang penjahat yang pucat telah menundukkan kepalanya. Di matanya menyala kebencian yang teramat besar. Egoku itu sesuatu yang harus dilampaui. Egoku bagiku adalah kebencian besar manusia. Demikian yang terucap keluar dari mata itu. Jika dia menghakimi dirinya sendiri, itulah saat-saat puncak baginya. Maka janganlah dia yang telah ditinggikan turun kembali ke yang paling bawah. Tapi tidak ada keselamatan yang diperbolehkan bagi dia yang menderita karena dirinya sendiri seperti itu, kecuali kematian yang cepat. Dan pembunuhan yang kalian lakukan, wahai hakim-hakim, haruslah dikarenakan sebuah rasa kasihan dan bukan pembalasan. Dan jika kalian membunuh, pastikan lagi apakah kalian sendiri telah membenarkan mereka yang masih hidup. Tidak cukup jika kalian sekedar berdamai dengan dia yang kalian bunuh. Biarlah dukamu menjadi kasih terhadap adik manusia. Dengan demikian, kalian membenarkan kehidupan kalian. Musuh, boleh kalian berkata begitu, tapi bukan bajingan, orang sakit. Boleh kalian berkata, tapi bukan orang celaka. Dan orang tolol, boleh kalian berkata, tapi bukan pendosa. Dan kau, hakim merah, seandainya engkau mengatakan dengan lantang semua yang kau lakukan dalam pikiranmu, semua orang akan berteriak menudingmu. Binasakan kekejian dan reptil ganas ini. Tapi pikiran itu satu hal,
sementara perbuatan adalah hal lain, dan pikiran tentang perbuatan adalah hal lainnya lagi. Roda sebab akibat tidak berputar di antara mereka. Sebuah pikiran telah membuat pasti orang pucat itu. Keberadaan dirinya semata sudah cukup untuk mewujudkan perbuatan itu. Tapi pikiran tentang perbuatan itu, dia tidak dapat menahannya ketika perbuatan itu telah dilakukan. Setelahnya, dia selalu memandang dirinya sebagai pelaku dari sebuah perbuatan. Kegilaan, demikian aku menyebutnya. Sebuah perkecualian telah memberontak di dalam dirinya dan menjadi hal yang jamak. Garis kapur menyihir ayam. Garis yang digoreskannya sendiri telah menyihir akalnya yang malang. Kegilaan setelah perbuatan, demikian aku menyebutnya. Dengarkan, wahai hakim-hakim, masih ada kegilaan lain lagi. Kegilaan sebelum perbuatan. Menurutku kalian belum menyelam cukup jauh ke dalam jiwa ini. Demikian kata sang hakim merah. Mengapa penjahat ini membunuh? Karena dia berniat merampok? Tapi aku katakan bahwa sebenarnya jiwanya menginginkan darah, bukan harta rampasan. Dia haus akan cucuran kesenangan dari sebilah pisau. Tapi akalnya yang lemah tidak memahami kegilaan ini dan berhasil memujuknya. Untuk apa darah itu? Demikian katanya. Tidakkah engkau menginginkan harta atau membalas dendam? Dan dia mematuhi akalnya yang lemah itu. Bagaikan timbal kata-kata itu menimpanya. Karena itu, dia merampok ketika membunuh. Dia tidak mau malu karena dianggap gila. Dan sekarang, sekali lagi, beban rasa bersalahnya jatuh menimpanya. Dan sekali lagi, akalnya yang lemah menjadi lumpuh, bebal, dan tumpul. Seandainya dia bisa menggelengkan kepalanya, beban itu akan tergulir lepas. Tapi siapa yang bisa membuat kepala itu tergeleng? Apa sebenarnya manusia ini? Sekumpulan penyakit yang hendak mencengkram dunia lewat roh. Di dalam dunia, mereka ingin mendapatkan mangsa. Apa sebenarnya manusia ini? Segulung ular buas yang jarang berdamai satu sama lain. Karena itulah mereka bercerai-berai dan mencari mangsa di dunia. Lihatlah tubuh yang malang itu. Apa yang diderita dan diinginkannya ditafsirkan oleh jiwa kepada dirinya sendiri. Ia menafsirkannya sebagai keinginan untuk membunuh dan gairah akan kesenangan dari pisau. Dia yang sekarang menjadi sakit dikuasai oleh keburukan yang baru, sekarang disebut keburukan. Dia berusaha menimbulkan kesakitan dengan apa yang menimbulkan rasa sakit bagi dirinya sendiri. Tapi dulu ada masa lain, dan keburukan lain, dan kebaikan lain pula. Dulu keraguan adalah buruk, demikian pula kehendak akan diri. Lalu orang cacat dianggap sebagai bid'ah dan penyihir. Dan sebagai bid'ah atau penyihir pula dia menderita dan berusaha membangkitkan derita. Tapi ini tidak akan masuk telingamu, sebab ini kecaman bagi orang-orang baikmu. Demikian kau berkata kepadaku. Tapi apa peduliku pada orang-orang baikmu? Banyak hal dari orang-orang baikmu yang membuatku muak. Tapi sesungguhnya orang-orang burukmu tidak membuatku merasa demikian. Aku ingin agar mereka memiliki kegilaan yang meruntuhkan mereka, seperti yang terjadi pada penjahat yang pucat ini. Sesungguhnya aku menginginkan agar kegilaan itu mereka sebut sebagai kebenaran, kesetiaan, bahkan keadilan. Tapi mereka di dalam rasa puas diri mereka yang celaka, memiliki kebajikan untuk memperpanjang umur. Aku sedang lari mengikuti arus. Siapa yang bisa menangkapku? Tangkaplah. Tapi aku bukan tongkat yang bisa membantumu berjalan. Demikian sabda Zarathustra. 7. Membaca dan menulis. Dari semua yang telah ditulis, aku hanya mencintai apa yang ditulis seseorang dengan darahnya. Menulislah dengan darah, dan kau akan dapati bahwa darah itu roh. Bukan suatu kemungkinan yang mudah memahami darah yang asing.
Aku membenci orang-orang malas yang suka membaca. Dia yang tidak melakukan apapun kepada pembaca. Dialah yang telah mengetahui siapa pembaca. Seabad lagi dipenuhi pembaca. Dan roh itu sendiri akan membusuk. Bahwa semua orang diperbolehkan belajar membaca. Pada akhirnya itu tidak hanya akan merusak tulisan tapi juga pemikiran. Dulu roh adalah Tuhan, sekarang ia menjadi manusia. Dan kini bahkan telah menjadi orang banyak. Dia yang menulis dalam darah dan pepatah tidak ingin dibaca, tapi ingin dihafalkan. Di pegunungan, jarak yang paling pendek adalah garis lurus dari puncak yang satu ke puncak lain. Tapi untuk melewati itu, kau harus punya kaki yang panjang. Pepatah adalah puncak-puncak, dan mereka yang mendengarnya harus tinggi dan besar. Hawanya murni dan langka. Bahaya ada di dekatnya dan roh penuh dengan kelicikan yang penuh kesukaan. Segalanya bersesuaian satu sama lain. Aku menginginkan setan-setan di sekitarku sebab aku berani. Keberanian yang mengusir semua hantu, menciptakan setan untuk dirinya sendiri sebab keberanian itu ingin tertawa. Aku tidak lagi merasa sama dengan dirimu sebab awan yang kulihat ada di bawahku. Awan hitam dan berat yang kutertawakan masih merupakan awan geledek bagimu. Kalian memandang ke atas ketika kalian merindukan pujian, tapi aku justru menunduk ke bawah sebab aku telah ditinggikan. Siapa di antara kalian yang dapat tertawa dan sekaligus ditinggikan? Yaitu dia yang memanjat gunung tertinggi, menertawakan semua tragedi dan realitas yang tragis. Berani, tak acuh, sinis, menindas. Demikian yang diinginkan kebijaksanaan dari diri kita. Kebijaksanaan adalah seorang wanita dan ia hanya mencintai pejuang. Kalian berkata kepadaku, hidup itu sulit untuk dijalani. Untuk apa kalian berbangga di pagi hari dan menyerah di malam hari? Hidup itu sulit, tapi tidak usahlah kalian berlagak rapuh seperti itu di hadapanku. Kita semua adalah keledai-keledai beban yang kuat. Apa persamaan kita dengan kuncup mawar yang gemetar karena dijatuhi setetes embun? Memang kita mencintai hidup bukan karena kita ingin dihidup, tapi karena kita ingin mencintai. Cinta selalu mengandung kegilaan, tapi nalar juga selalu ada dalam kegilaan. Dan bagi diriku yang menghargai hidup ini, tampaknya kupu-kupu, gelembung sabun, dan lainnya yang mirip seperti itu di antara kita merekalah yang paling mengenal kesukaan. Melihat rupa-rupa yang ringan, konyol, cantik, dan lincah ini terbang sana kemari. Itulah yang membuat Zarathustra menyanyi dan mencucurkan air mata. Aku hanya harus percaya pada satu Tuhan yang mengerti bagaimana menari. Dan ketika aku melihat iblisku, aku mendapat bahwa dia serius, total, dalam, dan hikmat. Dia adalah roh berat. Olehnya semua benda jatuh. Bukan dengan amarah, tapi dengan tawa. Kita membunuh. Marilah kita binasakan roh berat ini. Aku telah belajar berjalan dan sejak itu aku telah membiarkan diriku berlari. Aku telah belajar terbang dan sejak itu aku tidak perlu dilemparkan untuk tiba di suatu tempat. Sekarang aku ringan dan aku terbang. Sekarang melihat diriku sendiri di bawah diriku, sebab Tuhan sedang menari dalam diriku. Demikian sabda Zarathustra. 8. Pohon di puncak bukit. Mata Zarathustra melihat bahwa seorang pemuda menghindarinya. Pada suatu malam, dia berjalan melintasi perbukitan yang mengitari kota bernama Sapi Belang. Dan lihat, dia mendapati pemuda itu duduk bersandar pada sebuah pohon dan memandang dengan lelah ke arah lembah. Zarathustra kemudian memegang pohon di sebelah pohon yang diduduki pemuda itu dan berkata, "Jika aku berniat mengguncang pohon ini dengan tanganku, aku tak akan mampu melakukannya. Tapi angin yang tidak dapat kita lihat mampu mengguncang dan menekuknya seperti yang ia kehendaki. Kita
dibuat terguncang dan tertekuk oleh tangan-tangan yang tak terlihat. Pemuda itu bangkit dengan perasaan tak karuan dan berkata, "Aku mendengar Zarathustra dan baru saja aku memikirkan dia." Zarathustra menjawab, "Lalu mengapa engkau menjadi takut karenanya? Tapi seperti halnya pohon, demikian juga manusia. Semakin dia berusaha bangkit ke atas menuju terang, semakin dalam akarnya berjuang ke arah bumi, ke bawah, menuju yang gelap dan dalam, menuju keburukan." "Ya, menuju keburukan," teriak sang pemuda. "Bagaimana mungkin engkau telah menemukan jiwaku?" Zarathustra tertawa dan berkata, "Banyak jiwa tidak akan bisa ditemukan jika mereka tidak diciptakan terlebih dahulu." "Ya, menuju keburukan," teriak pemuda itu sekali lagi. "Engkau telah mengatakan kebenaran, Zarathustra. Aku tidak mempercayai diriku lagi sejak aku berusaha bangkit menuju ketinggian, dan tidak seorang pun mempercayai diriku lagi. Bagaimana itu bisa terjadi? Aku berubah terlalu cepat. Hariku yang sekarang menolak hariku yang kemarin. Aku sering melompati langkah ketika aku memanjat, dan karenanya langkah-langkah itu tidak ada yang memaafkanku. Ketika berada di atas, aku mendapati diriku selalu sendirian. Tidak ada yang berbicara kepadaku, dan salju kesendirian membuatku menggigil. Apa yang sebenarnya aku cari di ketinggian ini? Kebencian dan kerinduanku bangkit secara bersamaan. Semakin tinggi aku memanjat, semakin aku membenci dia yang memanjat. Apa yang dicarinya di ketinggian ini? Betapa malunya diriku karena memanjat dan tersandung-sandung ini. Betapa aku mencemooh nafasku yang terengah-engah. Betapa aku membenci dia yang terbang. Betapa lelahnya aku di ketinggian. Lalu pemuda itu terdiam. Zarathustra merenungi pohon dekat tempat mereka berdiri dan berkata, "Pohon ini telah berdiri sendirian di bukit ini. Ia telah tumbuh melampaui manusia dan hewan. Dan seandainya dia ingin berbicara, tidak akan ada yang bisa memahaminya, sebab telah demikian tinggi ia tumbuh. Sekarang ia menunggu dan menunggu. Apa yang ditunggunya? Ia tinggal terlalu dekat dengan awan. Mungkinkah ia menunggu kilat yang pertama?" Setelah Zarathustra berkata demikian, pemuda ini berseru dengan gerak tubuh yang liar, "Ya, Zarathustra, engkau telah mengatakan kebenaran. Gerak turunku sendirilah yang aku inginkan ketika aku ingin berada di ketinggian. Engkaulah kilat yang aku tunggu. Lihatlah, apa jadinya diriku sejak engkau muncul di antara kami. Rasa iriku kepadamu telah menghancurkan aku." Demikian kata sang pemuda. Kemudian ia menangis sedih. Zarathustra memeluk pundaknya dan mengajaknya pergi. Setelah mereka berjalan bersama beberapa saat, Zarathustra berkata, "Hatiku sobek dibuatnya. Matamu mengungkapkan bahaya yang kau hadapi dengan lebih jelas daripada kata-katamu, sebab engkau masih belum bebas. Engkau masih mencari kebebasan. Pencarian ini membuatmu kurang tidur dan terlalu awas dalam berjaga-jaga. Engkau ingin berada di ketinggian yang terbuka. Jiwamu menginginkan bintang-bintang, tapi dorongan burukmu pun menginginkan kebebasan. Anjing-anjing liarmu menginginkan kebebasan. Mereka menyalak-nyalak meminta kesenangan dari dalam gudang ketika rohmu berusaha membuka semua pintu penjara. Tapi kulihat engkau tetap menjadi tawanan yang merancang kebebasan untuk dirinya sendiri. Tajam memang jiwa dari tahanan seperti itu, tapi juga licik dan penuh muslihat. Orang yang baru dibebaskan jiwanya masih harus dimurnikan lagi. Banyak dari pemenjaraan dan didikannya yang tersisa di dalam dirinya. Matanya masih harus menjadi murni lagi. Ya, aku mengenal bahaya yang kau hadapi, tapi demi kasih dan harapanku, aku berkata kepadamu, jangan buang kasih dan harapanmu itu. Engkau masih merasa dirimu mulia, demikian juga perasaan orang lain terhadap dirimu. Meskipun mereka bersungut-sungutan karenamu dan melemparkan pandangan jahat, ketahuilah bahwa orang mulia adalah penghalang di tengah jalan bagi semua orang. Dan bagi orang baik pun, orang mulia adalah penghalang di tengah jalan. Dan bahkan sekalipun engkau menyebut dia orang baik, mereka ingin menyampingkan dirimu. Yang baru,
itulah yang akan diciptakan manusia mulia dan sebuah kebajikan baru. Yang lama, itulah yang diinginkan orang baik dan yang lama harus dipertahankan. Tapi bahaya bagi orang mulia bukanlah bahwa dia nanti akan menjadi orang baik, tapi bahwa dia nanti menjadi orang yang tidak tahu malu, mencemooh dan penghancur. Aku mengenal orang-orang mulia yang kehilangan harapan tinggi mereka. Lalu mereka mencela semua harapan tertinggi. Sekarang mereka tanpa tahu malu hidup di dalam kesenangan sementara dan tidak memiliki harapan apapun hari itu. Roh adalah nafsu birahi, kata mereka. Lalu patahlah sayap roh mereka, dan mereka kemudian merayap-rayap ke sana kemari, mencemarkan segala sesuatu yang mereka kerat. Pernah mereka berkehendak untuk menjadi pahlawan, tapi mereka sekarang menjadi penikmat indrawi. Keributan dan teror menjadi pahlawan mereka. Tapi demi kasih dan harapanku, aku katakan padamu, janganlah meninggalkan pahlawan dalam jiwamu. Pertahankan kesucian harapanmu yang tertinggi. Demikian sabda Zarathustra. 9. Para pengkhotbah kematian. Ada di antara mereka yang merupakan pengkhotbah kematian, dan bumi penuh dengan orang-orang semacam itu yang harus dikabari perlawanan terhadap hidup. Bumi ini penuh dengan orang-orang yang berlebihan, ternoda hidup ini oleh terlalu banyak. Semoga mereka tertipu dan keluar dari hidup ini karena kehidupan abadi. Kuning, demikian panggilan bagi para pengkhotbah kematian atau hitam. Tapi aku akan menunjukkan mereka dalam warna lain kepadamu. Mereka adalah orang-orang mengerikan yang membawa hewan pemangsa dalam diri mereka kemana-mana dan tidak memiliki pilihan selain nafsu dan pencambukan diri. Bahkan nafsu mereka itu pun adalah pencambukan diri. Mereka yang mengerikan ini masih belum manusia. Mereka mengkhotbahkan perlawanan terhadap hidup dan semoga mereka kemudian sungguh-sungguh menerapkannya kepada diri mereka sendiri. Mereka adalah orang-orang yang jiwanya sakit. Tidak lama setelah mereka dilahirkan, mereka sudah mulai mati dan merindukan ajaran-ajaran tentang kemalasan dan kepasrahan. Mereka akan senang sekali jika mereka mati. Mari kita beri tepuk tangan pada keinginan mereka. Mari kita berhati-hati, jangan sampai membangunkan orang-orang mati ini atau merusak peti hidup jenazah mereka. Jika mereka bertemu orang cacat atau orang tua atau mayat, langsung mereka berkata, hidup telah terbantah. Tapi yang terbantah hanyalah diri dan mata mereka sendiri yang mencari-cari satu sisi semata dari hidup ini dengan berkerudung perasaan berat yang kental dan kerinduan akan kejadian kecil yang akan membawa kematian. Demikianlah mereka menunggu dan menggertakkan gigi mereka satu kepada lainnya. Atau mereka akan mengambil gula-gula mereka dan kemudian menertawakan kekanak-kanakan mereka sendiri. Mereka memegangi hidup erat-erat dan tertawa melihat mereka masih memegangi hidup sedemikian rupa. Begini kata kebijaksanaan mereka, tolollah dia yang tetap hidup. Berarti sampai sekarang ini kita semua adalah orang tolol. Dan justru itulah hal yang paling tolol dalam hidup. Hidup itu penderitaan semata. Demikian kata yang lainnya dan dia memang tidak berbohong. Kalau demikian, pastikan agar kalian menghentikan diri kalian sendiri. Pastikan agar hidup yang hanya penderitaan semata itu berhenti pula. Dan ini adalah ajaran kebajikan mereka. Engkau harus membunuh dirimu sendiri. Engkau harus lepas dari dirimu sendiri. Nafsu adalah dosa. Demikian kata mereka yang mengkhotbahkan maut. Mari kita menyingkirkan dan tidak menghasilkan keturunan. Melahirkan hanya membawa kerepotan semata, kata yang lainnya. Tapi mengapa masih mau melahirkan? Hanya ketidakberuntungan yang akan kau kandung. Dengan demikian, mereka ini juga termasuk para pengkhotbah kematian. Belas kasihan adalah sebuah kewajiban, kata yang ketiga. Karenanya,
Ambil apa yang aku miliki, ambil diriku, supaya hidup semakin melonggarkan cengkramannya pada diriku. Seandainya mereka dengan teguh melaksanakan belas kasihannya, mereka akan mampu membuat sesama mereka muak akan hidup, menjadi licik. Itulah kebajikan mereka yang sesungguhnya. Tapi mereka ingin lepas dari hidup. Apa peduli mereka jika mereka mengikat orang lain semakin kencang lagi dengan rantai dan hadiah-hadiah mereka? Dan kalian juga yang merasa bahwa hidup adalah kerja keras dan ketidaktentraman hati. Tidakkah kalian juga lelah akan hidup? Tidakkah kalian sangat mudah menerima khotbah kematian? Kalian semua yang menyayangi kerja keras bersama dengan segala yang cepat, baru dan aneh. Kalian tidak bisa berdamai dengan diri kalian sendiri. Ketekunan kalian itu adalah pelarian semata, kehendak untuk membuat diri menjadi lupa. Supaya kalian memiliki kepercayaan yang lebih terhadap hidup, kalian mengurangi perhatian terhadap hal-hal yang sementara. Tapi kalian tidak punya kemampuan menunggu. Bermalasan pun kalian tidak mampu. Di mana-mana bergaung suara dari mereka yang mengkhotbahkan kematian, dan bumi ini penuh dengan orang-orang yang bisa dikabari dengan khotbah kematian atau dikabari kehidupan abadi. Itu sama saja bagiku. Seandainya saja mereka ini semua lekas berlalu. Demikian sabda Zarathustra. 10. Perang dan pejuang. Kita tidak ingin dikasihani oleh musuh terbaik kita, ataupun oleh mereka yang kita cintai dari lubuk hati yang paling dalam. Maka, biarkan aku mengatakan kebenaran padamu. Wahai saudaraku dalam perang, aku mencintaimu dari lubuk yang paling dalam. Aku sekarang dan selamanya setara denganmu, dan aku juga musuhmu yang terbaik. Maka, biarkan aku mengatakan kebenaran kepadamu. Aku mengerti kebencian dan rasa iri dalam hatimu. Kalian belum cukup agung menghilangkan benci dan iri. Maka jika demikian, agungkan diri kalian dengan tidak merasa malu karenanya. Dan jika kalian tidak dapat menjadi orang suci dalam pengetahuan, aku harapkan darimu supaya setidaknya kalian menjadi pejuang pengetahuan. Maka para pejuang ini adalah sahabat dan calon dari kesucian seperti itu. Aku telah melihat banyak tentara. Seandainya saja yang kulihat adalah banyak pejuang. Seragam. Demikian mereka menyebut apa yang mereka kenakan. Dan semoga bukan keseragaman yang mereka sembunyikan. Kalian harus menjadi mereka yang matanya terus awas mencari musuhmu. Dan beberapa dari kalian akan merasakan kebencian pada pandangan pertama. Musuhmu harus kalian cari. Perang akan kalian laksanakan dan itu demi pikiranmu. Jika pikiranmu menyerah, ketegaranmu masih bisa tetap berteriak menang. Kalian akan mencintai perdamaian sebagai jalan menuju perang yang baru, dan lebih baik perdamaian yang pendek daripada yang panjang. Aku tidak menasihatkan kepadamu untuk bekerja, tapi untuk berjuang, bukan perdamaian, tapi kemenangan. Biar kerjamu menjadi sebuah perjuangan, biar perdamaianmu menjadi sebuah kemenangan. Orang bisa duduk diam dan tenang ketika ada panah dan busur di tangan. Jika tidak, kalian akan beradu mulut dan bertengkar. Jadikan perdamaianmu sebuah kemenangan. Kalian berkata, tujuan baik akan mensucikan sebuah perang. Aku katakan kepadamu, sesungguhnya perang yang baiklah yang mensucikan semua tujuan. Perang dan keberanian telah melaksanakan lebih banyak hal besar daripada cinta sesama. Bukan belas kasihanmu, tapi keberanianmu lah yang menyelamatkan para korban. Apa yang baik? Kalian bertanya. Berani adalah baik. Biarkan anak-anak gadis kecil saja yang berkata, yang cantik dan sekaligus menggerakkan hati adalah baik. Mereka berkata bahwa kalian tidak punya perasaan, tapi perasaan kalian itu adalah sungguh dan aku mencintai kesungguhanmu yang malu-malu. Kalian malu akan limpahan gelombang kalian, sementara yang lain malu karena surutnya gelombang.
kalian buruk rupa. Jika demikian, wahai saudaraku, kenakanlah hal yang mulia, yang merupakan mantel untuk menutupi keburukan rupa. Dan ketika jiwa kalian menjadi agung, ia akan menjadi angkuh, dan di dalam keluhuranmu itu ada kelicikan. Aku kenal siapa kalian. Di dalam kelicikan itu bertemulah mereka yang angkuh dengan yang lemah, tapi mereka salah paham satu dengan yang lainnya. Aku kenal siapa kalian. Kalian hanya boleh memiliki musuh untuk dibenci, tapi bukan musuh untuk diremehkan. Sebab kesuksesan musuh kalian adalah kesuksesan kalian juga. Perlawanan. Itulah ciri para budak. Biarlah kepatuhan juga menjadi ciri kalian. Biarlah perintah kalian menjadi sebuah kepatuhan juga. Kepada pejuang yang baik, engkau harus terdengar lebih merdu daripada aku akan. Semua yang berharga bagimu pertama-tama harus diperintahkan dulu kepadamu. Biarlah cinta kalian menjadi cinta akan harapanmu yang tertinggi, dan biarlah harapanmu yang tertinggi menjadi pemikiran tertinggi akan hidup. Tapi pemikiranmu yang tertinggi akan diperintahkan kepadamu oleh aku. Oleh ini, bahwa manusia adalah sesuatu yang harus dilampaui. Maka, jalani hidupmu dalam kepatuhan dan perang. Peduli apa dengan umur panjang? Pejuang mana yang ingin dikasihani? Aku tidak akan mengasihani kalian. Aku mengasihani kalian dari hatiku yang paling dalam, wahai saudaraku dalam perang. Demikian sabda Zarathustra. 11. Berhala baru. Di beberapa tempat masih berdiri suku dan bangsa, tapi tidak demikian halnya dengan kita. Wahai saudaraku, bagi kita telah berdiri negara. Negara? Apa itu? Sekarang bukalah telingamu untukku. Aku akan mengatakan kepadamu perkataan tentang kematian bangsa-bangsa. Negara. Demikian nama monster yang paling dingin dari yang terdingin. Dengan dingin pula ia berdusta, dan dusta ini merayap keluar dari mulutnya. Aku, negara, adalah suku. Itu dusta. Pencipta adalah mereka yang menciptakan suku dan menggantungkan harapan dan kasih di atas mereka. Dengan demikian, mereka telah melayani hidup. Tapi penghancur adalah mereka yang menyediakan perangkap untuk banyak orang dan kemudian menyebutnya negara. Mereka menggantung pedang dan ratusan keinginan di atas mereka. Di mana masih ada suku, negara tidak akan dimengerti, tapi dibenci seperti pandangan yang jahat dan sebuah dosa melawan hukum dan adat. Tanda ini aku berikan kepadamu. Semua suku memiliki bahasanya sendiri tentang baik dan buruk yang tidak dimengerti tetangganya. Bahasanya sendiri telah merancang hukum dan adat untuk dirinya sendiri. Tapi negara berbohong di dalam semua bahasa tentang baik dan buruk, dan semua yang ia katakan adalah dusta. Dan semua yang ia miliki adalah barang curian. Semua yang ada dalam dirinya adalah palsu. Ia menggigit dengan gigi curian, bahkan ususnya pun palsu. Kerancuan bahasa tentang baik dan buruk. Inilah tanda yang aku berikan kepadamu sebagai tanda dari sebuah negara. Sesungguhnya kehendak akan kematian merupakan tandanya pula. Sesungguhnya ia melambaikan tangan kepada para pengkhotbah kematian. Banyak, terlalu banyak yang dilahirkan. Negara dirancang untuk mereka yang berlebihan. Lihat, bagaimana ia menarik mereka semua kepada dirinya. Mereka yang banyak, terlalu banyak untuk itu. Lihat, bagaimana ia menelan dan mengunyah mereka lagi. Di muka bumi tidak ada yang lebih besar daripada aku. Akulah jari Tuhan yang mengatur segalanya. Demikian raungan sang monster. Dan tidak hanya mereka yang bertelinga panjang dan bermata rabun saja yang menjatuhkan diri berlutut. Bahkan di telinga kalian, jiwa-jiwa besar ini, ia membisikkan dusta kelamnya.
Ia mendapatkan banyak hati yang kaya yang bersedia mengorbankan diri. Ya, ia bahkan mendapati diri kalian juga yang telah mengalahkan Tuhan lama. Kalian menjadi lelah akan konflik itu, dan sekarang kelelahan kalian itu menyembah berhala yang baru, pahlawan dan orang-orang terhormat. Dengan senang hati ia taruh di sekelilingnya. Ya, dia sang berhala baru. Dengan riang gembira dia berjemur di bawah sinar makhluk-makhluk yang puas diri. Dia sang monster dingin. Semuanya akan ia berikan kepadamu jika kalian menyembahnya. Dia sang berhala baru. Dengan demikian, ia telah membeli terang dan kebajikanmu dan pandangan dari matamu yang bangga. Ia berusaha membujuk dengan menggunakan mereka yang banyak, terlalu banyak itu. Ya, sebuah alat mengerikan telah ia ciptakan. Sebuah kuda maut yang bergemerincing dengan jebakan-jebakan dari kehormatan ilahi. Ya, maut telah ditetapkan bagi banyak orang yang memuji dirinya sendiri sebagai kehidupan. Sesungguhnya ini adalah sebuah bantuan besar bagi para pengkhotbah kematian. Negara, demikian aku menyebutnya, adalah tempat bagi semua peminum racun yang baik maupun buruk. Negara adalah tempat semua orang kehilangan dirinya sendiri, yang baik maupun yang buruk. Tempat bagi semua yang perlahan-lahan membunuh dirinya sendiri dan menyebutnya kehidupan. Lihat, mereka yang berlebihan itu. Mereka mencuri karya-karya para pencipta dan harta orang-orang bijak. Budaya, demikian mereka menyebut pencurian itu. Dan segalanya kemudian menjadi rasa muak dan kerepotan bagi mereka. Lihat, mereka yang berlebihan itu, mereka selalu muak. Mereka memuntahkan empedu mereka dan menyebutnya surat kabar. Mereka memangsa satu sama lain, padahal mencerna diri mereka sendiri saja tidak becus. Lihat, mereka yang berlebihan itu. Kekayaan mereka dapatkan, tapi justru mereka menjadi semakin miskin. Kekuasaan yang mereka cari, dan yang terutama mereka cari adalah tuas kekuasaan, uang dalam jumlah banyak. Ya, mereka yang impoten ini. Lihat, mereka memanjat. Kera-kera yang lincah ini, mereka memanjat dan menginjak-injak satu sama lain, dan bertengkar sampai ke dalam lumpur kotor dan jurang tak berdasar. Mereka semua berlomba merengkuh singgasana. Itulah kegilaan mereka, seolah sang kebahagiaan duduk di atas singgasana. Yang seringkali duduk di atas singgasana adalah kotoran, dan seringkali pula tahta duduk di atas kotoran. Orang gila, demikian tampaknya mereka bagiku, seperti kera-kera yang sedang memanjat dengan terlalu bernafsu. Busuk bau dari berhala mereka bagi hidungku, yaitu sang monster dingin. Busuk bau dari mereka semua bagiku, para pengikut berhala ini. Wahai saudaraku, apakah kalian mau sesak nafas di dalam mulut dan nafsu makan mereka? Lebih baik memecah jendela dan lompat bebas. Singkirkan semua bau busuk ini. Menyingkirlah dari penyembahan terhadap berhala berlebihan. Singkirkan semua bau busuk ini. Menyingkirlah dari uap pengorbanan manusia ini. Bumi masih terbuka bebas untuk jiwa-jiwa besar. Masih banyak tempat kosong untuk mereka yang sendiri atau berdua, di mana masih bertiup hawa dari lautan yang tenang. Hidup bebas masih terbuka untuk jiwa-jiwa yang besar. Sesungguhnya dia yang menguasai sedikit adalah yang sedikit pula terkuasai. Terberkatilah kemiskinan yang tidak berlebihan. Di sana, di mana negara tidak ada lagi, di sana dimulailah jalan bagi manusia-manusia yang tidak berlebihan. Di sana dimulailah lagu nyanyian dari mereka yang perlu satu melodi yang hanya muncul sekali dan tak tergantikan. Di sana, di mana negara tidak ada lagi, lihatlah ke sana, wahai saudaraku. Tidakkah kalian melihatnya, pelangi dan jembatan menuju adi manusia? Demikian sabda Zarathustra.